kepada Pak Dadang Pranata SPD selaku salah satu guru di SMA Negeri 1 Kelam. Nah, boleh Bapak perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu, Pak? Boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Dadang Pranata SPD. Saya guru SMA Negeri 1 Kelam Permai Kabupaten Sintang, dan saya mengampu mata pelajaran sejarah peminatan kalau di kelas 12, tapi kalau di kelas 10-11 menyebutnya hanya sejarah saja, tidak ada peminatan ataupun sejarah wajib. Saya mengajar di SMA ini kurang lebih dari 2016 ya sampai saat ini. Mungkin begitu. Oh ya, terima kasih ya Pak. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya. Santai saja ya Pak. Boleh. Pertanyaan pertama itu, sejak kapan kurikulum Merdeka Belajar diterapkan di sekolah ini? Bagaimana respon sekolah? Kemudian apa motivasi sekolah dalam penerapannya? Oke. Kurikulum Merdeka Belajar ini ya, itu diterapkan di SMA Negeri 1 Kelam Permai tahun 2020 ya, waktu itu 2020 atau 2 tahun yang lalu lah ya. Ini kan hanya baru berjalan 2 tahun ya, 2 tahun kita menerapkan kurikulum ini baru di kelas 11 ya, karena kelas 12 masih menggunakan kurikulum K13 gitu. Terus bagaimana respon ya? Nah, respon sekolah terhadap Merdeka Belajar ini, kalau respon dari pihak sekolah sendiri sangat antusias sekali, karena kurikulum ini kan merupakan kurikulum yang baru ya, baru 2 tahun terakhir berjalan di SMA ini, dan respon kami sangat luar biasa lah karena adanya kurikulum baru ini. Kemudian motivasinya ya, dalam penerapannya itu kami lebih semangat lagi untuk menerapkan kurikulum ini, karena di sini namanya kurikulum merdeka, berarti secara tidak langsung ya, atau kata merdeka berarti kita sudah dimerdekakan lah dengan adanya kurikulum ini. Contohnya dalam pembuatan silabus atau OPP atau disebut sekarang itu modul, itu lebih dibebaskan gitu ya, tidak ada format yang apa namanya ya, yang baku lah ibaratnya, menyesuaikan gitu. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa lagi nih? Oh iya, terima kasih ya Pak. Ya. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak terhadap kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri? Kalau ditanya pendapat tentang kurikulum merdeka ini ya, menurut saya pribadi, kalau menurut saya pribadi ada susahnya, ada gampangnya juga gitu ya. Kalau dari gampangnya dulu ya, kalau dari gampangnya itu tadi saya katakan bahwa dalam pembuatan modulnya itu lebih dimudahkan, kalau menurut saya lebih dimudahkan dan tidak ribet lah untuk menyusun modulnya gitu ya, dari dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian dan ini lebih sebenarnya sih memerdekakan sekolah ya sebenarnya kurikulum ini, tapi dari segi yang lain ada susahnya tadi ya. Walaupun memerdekakan, kalau bagi kita yang awam ya, ataupun kita yang baru mengenal kurikulum ini, sepertinya sangat sulit sekali untuk diterapkan, karena menyesuaikan tadi kan tidak mudah. Ini kami butuh setahunan gitu ya untuk menyesuaikan diri menggunakan kurikulum ini. Nah, itu pendapat pribadi saya tentang kurikulum merdeka ini. Terima kasih ya Pak. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Boleh. Menurut Bapak, apakah terdapat relevansi penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Kelam? Kalau ditanya masalah relevansi atau apa ya, kayak hubungan kali ya, relevan gitu ya. Relevan tuh lebih ke ini, hubungannya, kemudian juga apakah cocok atau tidak. Nah, seperti itu sih Pak. Ya, kalau ditanya masalah relevansi, bisa kita katakan terdapat ya relevansi antara kurikulum ini dengan SMA Negeri 1 Kelam Permai. Kenapa? Karena kurikulum ini apa ya, selain memerdekakan guru dan sekolah dan murid, kurikulum ini juga lebih apa ya, hubungannya dengan kita ini lebih kepada hal-hal yang mudah lah untuk kita pelajari lagi gitu kan. Dan juga apa ya kendala ini ya,
mungkin begitulah kalau masalah relevansinya tadi ya. Tidak terlalu yang gimana-mana lah pokoknya. Nah, Oke. Selanjutnya ini Pak, kan sudah relevansi nih, kemudian sudah diterapkan juga di SMA Negeri 1 Kelang ini kan Pak, sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Nah, berarti masuk tahun ketiga nanti ya Pak? ya ini mau masuk tahun ketiga. Jadi kalau berdasarkan apa yang udah dialami selama 2 tahun ini, ada tidak sih Pak terdapat kendala dalam pelaksanaan atau penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu? Kalau ditanya masalah kendala, tentunya setiap ini ya pasti ada kendala ya, pasti ada kendala. Itu tidak bisa kita hindari. Kenapa demikian? Karena dalam proses berjalannya kurikulum Merdeka ini banyak sekali kendala yang kami alami. Awal saya masih ingat waktu itu tahun 2020 ya, pertama kali menerapkan kurikulum ini. Sebenarnya sih udah ada pelatihan, sudah ada apa sih namanya, sejenis apa sih, workshop gitulah ibaratnya ya. Ada pelatihan tentang kurikulum ini. Memang kendalanya itu yang pertama ya, karena ini adalah sesuatu yang baru. Tentunya bagi kami guru-guru ya butuh penyelesaian yang lebih untuk menerapkan kurikulum ini, karena kita udah dienakkan dengan kurikulum sebelumnya, tapi tiba-tiba muncul kurikulum baru. Nah itu butuh penyesuaian. Nah ada yang lama, ada yang cepat gitu ya, tergantung dari inilah sekolahnya masing-masing atau individu gurunya masing-masing. Kalau bagi saya sendiri butuh penyesuaian yang lebih lama lah untuk menerapkan kurikulum ini. Kalau masalah kendalanya juga yang lain ya, dari siswanya, mereka sepertinya agak kaget juga menggunakan kurikulum ini gitu ya, agak kaget awalnya. Kemudian guru-guru juga awalnya merasa terbebani gitu ya, terbebani dengan adanya kurikulum ini. Namun setelah berjalan waktu tadi sekitar 2 tahun, udah mulai terbiasa gitu, udah mulai terbiasa menggunakan kurikulum ini, dan mungkin hambatannya atau kendalanya tidak terlalu begitu besar bagi kami yang sudah menerapkan kurikulum ini. Kalau dari segi kendalanya seperti itu ya Pak ya? Iya. Mungkin lebih ke kesulitan dalam penyesuaian. Dan mungkin penguasaannya serta adaptasinya dulu ya? Iya, adaptasi. Nah, kalau melihat dari sisi kendalanya seperti itu, gimana sih Pak pribadi Bapak dan sekolah itu menyikapinya? Upaya menanggulangi kendala-kendala seperti itu gimana Pak? Supaya kurikulum Merdeka Belajar itu bisa diterapkan sampai sekarang, bahkan sudah hampir ke3 tahunnya. Ini kan sangat luar biasa, karena kebanyakan juga kan sekolah-sekolah, saya tidak perlu menyebutkan, itu rata-rata belum menerapkan kurikulum juga. Dan juga kan kemarin juga sempat dilansir dari berita Sintang, kalau rata-rata sekolah di kota Sintang itu belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ya, karena beberapa kendala sendiri. Nah itu gimana sih Pak sekolah itu berupaya sampai bisa di titik ini gitu, sampai 2 tahun udah melaksanakan gitu? Ya. Kalau ditanya masalah itu ya, untuk penerapan kurikulum Merdeka ini kan awalnya ya, awal pertama kali diterapkan di Kabupaten Sintang itu untuk yang tingkat SMA, itu hanya SMA 1 Kelang Permai sama SMA 4 Sintang, baru 2 SMA waktu itu. Iya betul Pak. Tapi setelah berjalan 2 tahun ini, sekarang udah banyak juga SMA-SMA yang menerapkan mulai tahun ini. Ya, mereka udah mulai angkatan kedua lah nyebutnya. Kalau kami ini angkatan pertama ya penerapannya. Kemudian SD, SMP juga sudah banyak yang menerapkan kurikulum ini di tahun ini ya, 2023 ini udah banyak. Terus tanggapan saya tadi tentang apa namanya? Mengupayakan ya Pak? Mengupayakan penerapan ini ya, kita jangan jadikan kurikulum ini adalah beban. Nah, jangan dijadikan beban dulu. Jangan, kalau kita sudah menjadikan beban, otomatis kita sulit untuk bergerak gitu ya, sulit untuk melakukan perubahan. Ya jalani saja gitu. Apa yang sudah dikasih pemerintah ke kita, ya kita jalani gitu ya. Nah, kita jalani, kemudian kita pahami sedikit demi sedikit. Nanti seiring berjalannya waktu akan terbiasa dengan model kurikulum seperti ini gitu. Jadi bukan suatu masalah besar lah kalau kita menjalannya dengan penuh keseriusan dan keikhlasan gitu untuk kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya itu ya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana sih Pak tanggapan atau respon peserta didik pada saat mereka pertama kali nih mengetahui bahwa akan diterapkan kurikulum baru, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Nah,
Kalau tanggapan dari atau respon dari peserta didiknya sendiri, seperti saya lihat ya beberapa waktu berjalan ini sekitar 2 tahun, respon mereka sih cukup antusias sebenarnya ya, cukup antusias. Kemudian mereka juga lebih dimerdekakan dalam belajar, ya kayak istilahnya nggak terlalu terbebani lah dengan tugas-tugas yang ada, dengan materi-materi yang disampaikan ataupun dengan pola kurikulum yang seperti ini, ya mereka menjalannya dengan apa adanya gitu, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Namun